Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Budiarjo dengan NIM 051620904. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat praktik 3 mata kuliah basis data, di mana tugasnya yaitu membuat transaksi dan basis data terdistribusi. Mana pada praktik transaksi ini terbagi menjadi 4. Transaksi pertama nanti kita akan membuat komit ya. Yang pertama komit, kemudian yang kedua ada transaksi rollback, ketiga ada transaksi checkpoint, yang keempat ada transaksi trigger. Baik, kita akan membuat yang pertama dulu, yaitu transaksi komit ya. Kita lihat terlebih dahulu tabel pasien. Di sini tabel pasien hanya ada 4 record ya, ada 4 data. Nah, kita akan menambahkan satu data dengan perintah transaksi komit tadi. Di sini kita pilih tabel rumah sakitnya, kemudian pilih rutin. Kemudian create to rutin. Nah, di sini saya tuliskan transaksi 1 aja ya, transaksi 1. Kemudian kita hapus yang ini, kita buat manual saja. Kita buat manual di sini. Saya sudah membuat codingnya, tinggal pastikan di sini. Nah, diawali dengan begin, kemudian start transaction, kemudian insert into. Nah, nanti ini memasukkan ke tabel pasien dengan datanya, yaitu ID-nya 0105, namanya Tito, jalan Pak Saji, jenis kelamin laki-laki. Kemudian select form pasien. Nah, di sini ada perintah yang terpenting ini adalah komitnya ya, komit. Komit ini menandakan bahwa transaksi sudah selesai dilaksanakan. Maka dengan perintah komit ini data akan dimasukkan ke tabel pasien ya. Kita kirimkan saja, kirim. Nah, setelah dikirim, transaksi ini perlu di call atau dieksekusi. Kita coba eksekusi ya di sini. Eksekusi. Nah, di tabel pasien ini setelah di call transaksi 1, kemudian di sini akan muncul tabel pasien yang tadi ya. Ketika di select form pasien akan muncul tabel pasiennya dengan data tambahan baru yaitu to. Karena perintahnya adalah menambahkan, kemudian ditambahkan perintah commit, maka datanya masuk ke tabel pasien. Kita lihat pasiennya, maka di sini datanya akan masuk di tabel pasiennya. Nah, ketika tidak ditambahkan commit, maka data ini tidak akan masuk ke tabel pasien. Kemudian kita buat yang kedua, yaitu transaksi rollback ya. Transaksi rollback, kita pilih rutin. Kita buat get rutin di sini. Kemudian pilih namanya transaksi. Nah, seperti biasa kita buat manual ya. Kita sudah scriptnya, kita pastikan di sini. Nah, ini perintahnya memasukkan tabel pasien dengan data 106 atas nama Hanif, penampakan laki-laki. Kemudian perintah dimasukkan ke tabel pasien ini akan di rollback. Jadi data yang akan dimasukkan ini tidak jadi masuk ke tabel pasien karena di rollback. Karena perintah rollback ini adalah perintah yang membatalkan perintah sebelumnya. Kemudian di sini ada update pasien, set nama pasien di mana ID pasien 102. Kemudian commit. Karena commit, data ini akan berubah di tabel pasien atas nama Budi. Atas nama ID pasiennya 102 nanti berubah menjadi dan select form pasien. Kita coba add kirim. Kita coba jalankan atau call ya. Call transaksi 2, maka akan muncul masih sama data sebelumnya dengan data sebelumnya ya. Jadi data yang atas nama Hanif tadi tidak masuk ke sini karena di perintah rollback tadi ya. Jadi dibatalkan, di rollback, jadi tidak masuk ke tabel pasien. Kemudian transaksi yang baris kedua tadi update, di mana ID 102 ini menjadi B. Sudah masuk ya, karena ada perintah di situ, ada perintah commit yang artinya menyelesaikan transaksi ya. Kita update tadi. Kita coba lihat di daftar pasien. Nah, data yang 106 tadi tidak masuk, kemudian di sini 102 update menjadi B. Kita lanjut ke transaksi checkpoint.
Kita kembali ke database rumah sakit. Nah, sini kita membuat rutin lagi ya. Oke, kita buat transaksi ketiga. Nah, selanjutnya. Nah, di sini saya akan masukkan nama Hadi. Hadi, ini laki-laki ya. Ini save point. Di sini ada perintah save point, artinya menyimpan perintah sebelumnya. Dan di sini ada perintah selanjutnya juga memasukkan nama Tina. Ini 108, kemudian jenis kelaminnya apa. Kemudian perintah ketiga memasukkan data pasien juga dengan ID 109 dengan nama Lutfi. Jenis kelaminnya laki-laki. Dan di sini ada perintah commit. Ya. Artinya nanti ada 3 perintah memasukkan ke data atau ke tabel pasien. Di sini perintahnya memasukkan data pasien atas nama Hadi yang pertama, yang kedua atas nama Tina, yang ketiga atas nama Lutfi. Di mana yang perintah pertama itu ada save point, artinya menyimpan pada titik ini. Kemudian perintah kedua di rollback ke save point 1. Jadi nanti perintah kedua ini dibatalkan kembali ke titik save point 1 ini ya. Kemudian perintah ketiga ini akan dimasukkan ke tabel pasien karena ada perintah commit ya. Artinya perintah ketiga ini akan dimasukkan dengan perintah ke pertama juga ya. Jadi yang masuk itu ada perintah yang pertama dan perintah kedua karena perintah ketiga. Perintah kedua ini akan dibatalkan karena ada rollback di sini. Kita coba kirim. Nah, kita eksekusi atau call ya. Nah, di sini seperti yang kita tahu itu kita menambahkan 3 data ya. Data 107, 108, 109. Nah, yang masuk itu 107 saja, 108 tidak masuk karena di rollback. Nah, kemudian kita membuat transaksi keempat. Sebelum membuat transaksi keempat, kita sesuai panduan membuat tabel obat dan transaksi obat. Kita buat di sini pilih rumah sakit, kemudian kita buat tabel obat ya. Kita buat tabel obat, di mana kita scriptnya sudah ada, tinggal jalankan saja. Kemudian di sini ada membuat tabel transaksi obat juga, kita jalankan. Nah, berhasil ya. Kemudian kita coba cek. Nah, sudah ada tabel obat dan transaksi obat. Kita beri teks di tabel obat, tabel transaksi obat kita teks agar nanti query-nya eh, bisa terhubung. Kita buat teks di sini. Dan kita pergi ke rumah sakit lagi. Dan pilih desain. Kita relasikan tabel obat ini ke transaksi. Simpan. Satu lagi, pasien ke pasien. Simpan. Dan kita juga buat relasi yang
kemudian simpan, coba. Ya, sudah dibuat relasinya. Kemudian kita kembali ke tab 1. Sebelumnya kita harus menambahkan tabel obat dulu ya. Kita harus menambahkan tabel obatnya, mana kita harus insert datanya. Kita cukup menambahkan 3 obat saja. Nah, sudah berhasil, kita coba cek data obatnya. Nah, ini sudah ada 3 obat ya. Amoxicillin, amoxicillin, amikacin, dan betadine. Di sini sudah ada, kemudian kita membuat trigger ya. Trigger ya, tanggal transaksi, jadi transaksi obat, jadi after, set, kita buat scriptnya update obat, set stok sama dengan stok dikurangi jumlah stok baru, di mana ID obat sama dengan ID obat baru. Nah, kita kirim. Nah, di sini kita cek dulu tabel obatnya, jumlahnya biar ketika diupdate tahu yang berkurang yang mana. Kita pilih yang ini yang jumlahnya banyak ya. Kita buat di sini transaksi tambah terus nama ID obatnya sembah banyak yang transaksi berhasil ditambahkan. Dan kita cek apakah ada perubahan di sini. Nah, tadi ketika perintah trigger dijalankan akan mengupdate obat yang ID-nya 402 tadi ya. Tadinya 20, sekarang jadi 10. Seperti itu. Kemudian kita pindah ke transaksi basis data terdeteksi. Kita buka dulu Linux-nya, yang virtual book-nya. Nah, sebelum ke sana kita pergi ke PHP dan kita kasih configure. Kemudian ini yang Anda rekomendasikan, pilih database rumah sakit, kemudian pilih select semuanya, kopikan ke konfigurasi MySQL desktop, klik, dan isikan di bawah server 1, paste, dan simpan, dan save. Start lagi MySQL-nya dan kirim. Selesai. Dan kasus akun pengguna kita buat user tugas 3, kita gunakan text field ya. Kita berapa ID-nya ini? ID-nya 119.168.134. Nah, kita kopikan ke sini 192.168.134. Dan isikan passwordnya.
Kemudian ini yang client dan share. Dan saya hapus dulu yang lamanya. Ini kita sudah muncul. Kemudian kita pergi ke database rumah sakit. Ini ekspor, klik ekspor ke folder. Kita kopikan ke flash disk atau ke folder yang sudah di share antara host Windows dan host Ubuntu ya. Saya sudah buat folder yang sudah tershare. Kemudian kita pergi ke sini, setting host atau Ubuntu-nya ya. Kemudian kita pergi ke sini, kita buat database terlebih dahulu, namanya database rumah sakit. Dan create, setelah create kita import dan browse. Nah, sini sudah ada folder yang sudah di share ya. Foldernya di rumah sakit, select dan import. Nah, sudah berhasil ya. Kemudian setelah itu kita pergi ke replikasi. Nah, di sini karena bekas yang tadi kita buat yang ini sini usernya ya 3, isikan password. Dan untuk host, ini host untuk Windows ya. Dan sini cari switchnya apa ya? Kita cari di sini. Kita cari nah, tabnya 196.8.7.7. Kita salin ke sini 194 164 67. Kemudian ini saya kopikan ke bukan ini dulu ya, MySQL desktop. Komputasinya kita pastikan di sini. Kemudian di sini tambahkan text replikat do db sama dengan rumah sakit. Dan simpan, pause, start lagi, start lagi. Dan tunggu sampai selesai, sampai nyala. Oh sudah nyala. Kita ke sini dan go. Sudah selesai, kita lihat di sini belum yes ya. Kita matikan dulu statusnya, stop. Kita nyalakan ulang supaya konfigurasi atau settingan tadi terdeteksi. Sampai kita dan setelah menyala kita press
Nah, ini kemudian udah yes semua ya. Semua berarti koneksi antara slab dan primary atau master primary itu sudah terhubung. Kita coba dengan transaksi obat. Oh, sebelumnya kita pergi ke obat dulu ya. Obat. Sini ada 3 obat. Coba kita tambahkan di sini transaksi dan kita set. Sini kita isi dan oh bentar, kita tambah obat dulu biar sini tambah obat saja. Obat kita tambah di sini tapi di Windows-nya. Ini di Windows kita sini dapat ke obat dan kita tambahkan obatnya. Sini terakhir obatnya 404 jadi tambah 405 ya. So, nah, itu obat 404 dan 4. Sini obat sini obatnya stok misalkan 40. Kirim. Nah, sudah berhasil ditambahkan. Di sini kita lihat. Nah, tadi kan ada 3 obat, tambah 1 obat, demam dan di sini 20. Kita coba apakah terreplikasi di host untuk kita coba ya. Lihat. Kalau kita refresh nanti tadinya kan masih 3 ya. Coba refresh apakah sudah terreplikasi ke sini. Yes. Nah, ternyata sudah terreplikasi ke sini. Artinya tugas replikasi database atau database terdistribusi ini sudah berhasil. Ya, sudah berhasil ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.